Selamat kembali menikmati perjumpaan dalam renungan harian Jemaat Sion Palopo. Kita akan beribadah memuliakan Tuhan, dan mengawali ibadah kita ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Allah Peduli.
Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkaulah tumpuan pengharapan kehidupan kami. Kami terus menanti-nantikan kebenaran firman-Mu, sebab hanya dengan firman-Mu ya Tuhan, kami dapat dikuatkan dan diteguhkan untuk melanjutkan hidup anugerah Tuhan ini. Dalam kuasa Roh Kudus kami mohon bimbingan-Mu, supaya kami dapat mengerti bersama maksud firman Tuhan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sering kali mendengar kata curhat, curahan hati. Ketika kita mengalami pergumulan kehidupan, kita mau supaya apa yang kita alami, apa yang ada di hati kita itu dapat kita curahkan kepada seseorang. Namun kita harus berhati-hati bahwa ternyata ketika kita mengalami sesuatu hal, tidak begitu saja kita menghamburkan atau menceritakannya kepada orang lain, tetapi melihat kepada siapakah kita bercerita. Tapi intinya bahwa kita mau supaya beban-beban hidup atau apapun yang kita hadapi itu dapat kita curahkan atau dapat kita lepaskan dengan berbagi atau menceritakannya kepada sesama kita. Orang mengatakan bahwa ketika kita mengalami masalah bisa kita ke psikiater atau dokter ahli jiwa, kemudian juga bisa ke psikolog. Kita bisa berbagi masalah atau pergumulan kehidupan yang kita hadapi dengan orang yang dekat dengan kita. Misalnya suami, istri kita, orang tua, anak, saudara, atau bahkan sahabat kita. Kemudian juga kalau mengalami masalah, ada orang yang pergi ke dokter jiwa. Walaupun selama ini orang pikir kalau ke dokter jiwa itu berarti kita sakit jiwa, padahal itu hal yang biasa. Ini persoalan kesehatan dan kita tidak tahu persis apa yang kita alami, karena itu kita membutuhkan dokter. Kita ingin berbicara, menyampaikan apa yang kita alami. Kita ke psikiater, kita ke konselor, kita mungkin bisa ke pendeta, majelis gereja, dan lain-lain sebagainya. Dengan harapan bahwa beban-beban yang kita hadapi itu dapat terbagi, dan dengan demikian beban kita dapat kita lepaskan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membaca dalam bagian firman Tuhan bahwa satu-satunya orang yang dapat kita percaya, yang setiap waktu mendengarkan curahan hati kita, adalah Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan kita. Bisa saja kita berbicara dengan orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi mereka terbatas. Tapi dengan Tuhan, kita tidak terbatas. Kita bisa menyampaikan semua hal yang kita alami. Beban berat di pundak kita, sampai kedalaman hati kita, atau apapun yang kita hadapi. Bahkan sampai ketika kita menangis, ketika kita bergumul, ketika kita berduka, ketika kita sedih, dan lain-lain sebagainya. Tuhanlah satu-satunya
yang dapat dipercaya sebagai tempat mencurahkan. Artinya semua kita tumpahkan kepada Dia, Allah yang adalah perlindungan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang hadir di tengah-tengah kita, yang menyelidiki seluruh hati, pikiran, dan kehidupan kita, yang tahu persis apa yang kita alami. Karena itu Ia tidak sedetik pun meninggalkan kita, tapi Ia ada bersama-sama dengan kita. Ia mengerti, Ia memahami apa yang kita alami. Karena itu Mazmur 121, pemazmur bersaksi di situ bagaimana kepada Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap menjaga kita. Itu berarti bahwa setiap waktu, setiap saat, kapanpun itu, kita bisa datang kepadanya. Sampaikanlah, curahkanlah isi hati kita, beban hidup, pergumulan, masalah kita. Sebab kita percaya bahwa Dialah satu-satunya yang dapat menyelesaikan dengan baik seluruh persoalan kehidupan kita. Karena itu dibutuhkan daripada kita sebuah sikap, komitmen, bagaimana terus membangun relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan semakin merasakan kedekatan dengan Dia, sehingga setiap hal yang kita alami, pertama-tama kita mau datang bawa kepada Tuhan. Orang-orang yang ada bersama dengan kita, orang-orang kita kasihi, suami kita, istri kita, orang tua, anak cucu, sahabat kita, mereka itu terbatas untuk mendengarkan kita. Tapi satu-satunya yang tidak terbatas, yang selalu setia mendengar keluh kesah kita, adalah Tuhan. Apapun yang kita alami, curahkanlah semuanya di hadapan Tuhan, hari ini dan seterusnya. Karena itu tetap meyakini bahwa tidak ada hal yang berat di dalam Tuhan. Selalu Ia membukakan jalan keluar bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, serta menjadikan Dia perlindungan yang aman bagi kehidupan kita semua. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, Dialah yang terus akan memberikan kepada kita kekuatan. Ia menghibur kita, bahkan mengaruniakan keselamatan kepada kita. Dan kuasa Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita, sehingga benar-benar hati kita, pikiran kita, dan seluruh kehidupan kita tertata dengan baik, menjadi berkat bagi semakin banyak orang, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Serahkanlah semua kepada Tuhan, sebab bersama dengan Tuhan Ia akan memberikan jalan keluar serta jawaban bagi kita semua. Amin. Saudara, mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa yang setia, yang selalu mendengarkan kami, tempat mencurahkan seluruh isi hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh percaya dan menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang terus memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu. Ada banyak hal dan tidak terhitung masalah hidup yang kami hadapi. Tetapi pada akhirnya kami sadar ya Tuhan, bahwa kami tidak dapat menyelesaikannya tanpa Tuhan. Tuhanlah yang menyelidiki hati, Tuhan yang mengenal, dan Tuhan menyelesaikannya bagi kami. Berkati keluarga-keluarga kami, berkati gerejamu, berkati bangsa dan dunia ini. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.